Vaksinasi COVID-19 merupakan ikhtiar besar pemerintah untuk mengakhiri pandemi. Namun, tidak semua masyarakat bisa menerima vaksin. Ada 17 golongan yang tak bisa menerima vaksin. Beberapa di antaranya yakni orang dengan riwayat terkonfirmasi COVID-19, wanita hamil dan menyusui, berusia di bawah 18 tahun, penderita sakit ginjal, jantung, paru-paru, asma hingga TBC. Ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Dr. Reza Brotasmoro, saat memberikan keterangan secara virtual di Istana Kepresidenan Jakarta. Saya juga banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman, dari masyarakat, bahkan kolega mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan vaksinasi. Nah, keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK-02/4-1/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 menyatakan bahwa apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam, yakni di atas suhu 37,5 derajat Celcius, vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19. Dan kemudian dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Nah, kemudian apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil lebih besar daripada 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan. Lalu jika terdapat jawaban ya pada salah satu pertanyaan pada saat screening atau pemeriksaan, maka vaksinasi pun juga tidak diberikan. Beberapa pertanyaan tersebut adalah yang pertama, apabila menderita COVID-19. Kedua, sedang hamil atau menyusui. Ketiga, mengalami gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas seperti batuk, pilek, atau sesak napas dalam 7 hari terakhir. Keempat, memiliki kontak erat atau suspek atau konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19. Kelima, sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Keenam, menderita penyakit jantung atau gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Ketujuh, menderita penyakit autoimun sistemik seperti SLE atau lupus, Sjogren vaskulitis, dan autoimun lainnya. Kedelapan, menderita penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal atau transplantasi ginjal atau mengalami sindroma nefrotik dengan kortikosteroid. Kesembilan, menderita penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis. Kesepuluh, menderita penyakit saluran pencernaan kronis. 11, menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun. 12, menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun dan menerima produk darah atau transfusi. 13, menderita penyakit diabetes mellitus bagi penderita DM tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. 14, menderita HIV dengan angka CD4-nya di bawah 200 atau tidak diketahui maka vaksinasi tidak diberikan. 15, memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, TBC. Vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol dengan baik. Dan 16, untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Pada prinsipnya, semua orang yang bisa divaksin harus siap divaksin. Yang ditunda akan mendapatkan manfaat vaksin dari kita yang bisa divaksin. Nah, kalau kebanyakan dari kita kebal, virusnya tidak bisa lagi untuk berkembang biak. Dan mereka yang belum divaksinasi tadi, yang belum dapat kesempatannya, akan terlindungi secara tidak langsung. Manfaat vaksin adalah untuk membentuk herd immunity. Jika sudah kebal terhadap virus, virus sudah tak bisa lagi berkembang biak. Diharapkan masyarakat dapat terus menerapkan protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.